Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada selalu berbahagia, di akhirat masuk surga bersama keluarga dan orang-orang yang dicintainya, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bentuk-bentuk azab kubur. Bagi yang meyakini, bagi yang berpikiran bahwa azab kubur itu ada. Nah, lalu solusinya apa? Apa yang harus kita persiapkan? Kalau azab kubur itu ada yang bentuknya ditampakkan neraka pagi sore, ada juga yang dalam bentuk amal buruknya ditampakkan dalam bentuk yang amat sangat buruk. Lalu bagaimana solusinya agar kita terhindar dari azab kubur ini? Ini ada beberapa tips agar kita terhindar dari azab kubur. Tentu ini harus kita amalkan, kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia ini. Inilah makanya seburuk-buruknya dunia, sehina-hinanya dunia, sejelek-jeleknya dunia, ternyata dia menentukan keadaan kita di alam kubur dan juga keadaan kita di alam akhirat. Surga atau neraka. Kalau masuk surga, tingkatannya apa? Ternyata ditentukan di dalam kehidupan dunia ini. Makanya kalau olah kata ditentukan dengan yang menentukan itu derajatnya tinggi mana? Tentu tinggi yang menentukan. Maka betapapun tingginya atau rendahnya keadaan seseorang di akhirat itu ditentukan di dalam kehidupan dunia ini. Maka selama kita hidup di dunia ini kita harus berusaha mengamalkan, melakukan apa saja agar kita ketika berada di alam kubur yang pasti kita akan alami, kita terhindar dari kesulitan, penderitaan, kesengsaraan, atau azab yang berada di tempat itu. Yang pertama adalah senantiasa muhasabah setiap malam. Dia menghitung-hitung diri, apakah maksiat dengan amal solehnya lebih banyak amal soleh. Kalau hari itu bermaksiat dan beramal soleh, lebih berat mana, lebih besar mana, dihitung-hitung. Ini orang-orang yang senantiasa muhasabah, menghisab diri ini. Dia akan bisa punya rencana dan bahkan berakibat pada kondisi kehidupan selanjutnya. Maka tip terhindar dari azab kubur yang pertama adalah muhasabah setiap malamnya. Lalu yang kedua, senantiasa bersiaga. Senantiasa bersiap. Bersiap dalam apa? Bersiap dalam menghadapi kebaikan-kebaikan. Karena bagi seorang mukmin itu kehidupannya setelah dia melakukan ketaatan, lalu bermanfaat kepada sesama, kepada kehidupan, lalu menunggu ketaatan berikutnya. Menunggu ketaatan berikutnya itu adalah sebuah ibadah yang tidak kalah agungnya. Nah, kalau bahasa militernya mungkin ini disebut siaga satu. Salman radhiyallahu anhu dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Robatu yaumin wa lailatun khairum min siyami wa qiyami." Menyiapkan tali selama sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan beserta sholat malamnya. Jadi menyiapkan tali selama sehari semalam. Makanya setiap saat umat muslim itu harus selalu siaga. Kalau dia punya kendaraan senantiasa disiagakan untuk taat, untuk tunduk, untuk patuh. Kalau dia punya handphone senantiasa siap untuk senantiasa mendapatkan perintah, bisa melayani sesama, bisa bermanfaat, mengingatkan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu hadisnya disambung. Wa in mata jaraihi alaihi amaluhu alladhi
kana ya'maluhu wa ujri alaihi rizquhu wa aminal fattan. Jika ia meninggal, maka dia diberi balasan atas amal yang dilaksanakannya, diberi pahala rezekinya, dan ia selamat dari azab kubur. Amalannya apa? Amalannya adalah robatu yaumin walailah, menyiapkan tali selama sehari semalam. Sehingga kita senantiasa mensiagakan diri kita, menyiapkan perangkat pakaian kita, menyiapkan perangkat kerja kita. Jika sewaktu-waktu diperintah oleh Allah, maka kita selalu siap dalam keadaan siaga. Bahkan kesiagaan itu ternyata khairum min siyami wa qiyamihi. Itu lebih baik daripada puasa sebulan beserta sholat malamnya. Dan itu dijanjikan oleh Nabi ternyata bisa menghindarkan dari azab kubur. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, perangkat apapun yang kita miliki, baik itu mobil, handphone, pakaian, peralatan yang kita bisa gunakan untuk berbuat kebaikan, senantiasa kita siagakan. Sebagai bentuk kita adalah orang yang senantiasa bersiaga, menyiapkan tali, menyiapkan peralatan, perlengkapan, sehingga setiap saat bisa bergerak dengan cepat. Lalu yang ketiga, agar terhindar dari azab kubur adalah mati syahid. Orang yang mati syahid itu mendapat 6 perkara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam bukunya Ar-Ruh halaman 144, orang yang mati syahid mendapat 6 perkara di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, dosanya diampuni pada percikan darah yang pertama. Yang kedua, melihat tempatnya di surga. Yang ketiga, dijaga dari azab kubur. Nah, jadi orang yang mati syahid itu adalah orang yang terhindar dari azab kubur. Dan orang yang mati syahid ini tentu banyak. Karena ada yang namanya syahid dunia akhirat berperang di jalan Allah. Ada juga yang syahid akhirat. Semua mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Bahkan Khalid yang disebut sebagai panglima yang melegenda dalam sejarah Islam, bercita-cita ingin mati syahid. Dalam setiap event pertempuran selalu diikuti dan paling dekat dengan musuhnya. Tapi ternyata meninggalnya di atas tempat tidur. Dan dia dimasukkan dalam kelompok orang-orang yang mati syahid karena keinginannya, karena harapannya, karena doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tidak disiksa. Dan orang yang mati syahid ini dalam keterangan hadis itu ada beberapa jenis, ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah al-mat'un, orang yang terkena ta'un, terkena wabah, terkena pandemi. Wal mabtun, orang yang sakit perut. Wal ghariq, orang yang tenggelam. Wasakhibul had, yaitu orang yang tertimpa reruntuhan. Wasyahidu fi sabilillah, gugur di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mati syahid ini adalah orang-orang yang terhindar dari azab kubur. Jika kita meyakini azab kubur itu ada dan kita ingin terhindar, maka memohonlah, berdoalah agar kita mendapat hadiah syahid. Baik syahid dunia akhirat maupun syahid akhirat. Seperti orang yang terkena wabah taun, sakit perut, tenggelam, tertimpa reruntuhan. Lebih-lebih jika berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang berikutnya, yang keempat. Tip terhindar dari azab kubur adalah setiap malam ketika sebelum tidur membaca Al-Quran surah Al-Mulk. Nah, ini sangat masyhur tentang surah Al-Mulk untuk menghindarkan seseorang dari azab kubur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syuratam minal Qur'an thalathuna ayah syafa'at lirajuli hatta ghufira lahu wa hiya suratul tabarakalladzi biyadihil mulk
Sungguh, sebuah surah dalam Al-Quran yang jumlahnya 30 ayat diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada seseorang sampai ia diampuni. Dan surah tersebut adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang dimaksud adalah Tabarak, yaitu surah Al-Mulk. Sehingga surah Al-Mulk ini menjadi wasilah, menjadi amalan yang kita berusaha untuk amalkan sebelum tidur, agar nanti ketika kita meninggal dunia terhindar dari azab kubur, terhindar dari azab di alam barzakh. Lalu yang kelima, tip terhindar dari azab kubur adalah meninggal di hari Jumat. Nah, ini tentu ada hal yang perlu kita dalami. Meninggal hari Jumat ini dari hadis riwayat Imam Tirmizi, Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yamutu yaumal jumu'ah au lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabri." Tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumatnya, melainkan Allah melindunginya dari siksa kubur. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau meninggalnya tidak hari Jumat? Tentu umat muslim tidak berkecil hati. Itulah salah satu hikmah. Kalau beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini, tapi ternyata beliau juga wafatnya pada hari Senin. Tentu ada hikmah. Dari sekian hikmahnya adalah ini bukan satu-satunya jalan, karena Rasulullah pun ternyata wafatnya juga bukan hari Jumat, tetapi hari Senin. Sehingga kita tidak berkecil hati jika ada karib, kerabat, keluarga, bahkan mungkin diri kita nanti meninggalnya tidak hari Jumat. Dan ada pintu-pintu lain, jalan-jalan lain yang dapat ditempuh untuk terhindar dari azab kubur ini. Tapi yang jelas ada teks hadis, meninggal hari Jumat mendapatkan proteksi, perlindungan dari azab kubur, sehingga terhindar. Hadis ini Al-Hafiz Ibnu Hajar memandangnya sebagai hadis dhaif. Tapi Syekh Albani mengatakan hasan shahih. Teks ini juga menjadi gambaran pada kita, maka betapa mulianya, betapa agungnya itu hari Jumat. Di samping itu, agar kita terhindar dari azab kubur, yang pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan, yaitu berdoa kepada Allah ketika selesai membaca tahiyat di dalam sholat sebelum bersalam ke kanan dan ke kiri. Baik sholat fardu, sholat sunat, sholat berjamaah, sholat sendirian. Yaitu setelah kita mengucapkan tahiyat berakhir dengan innaka hamidum majid, lalu kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari azab jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup, fitnah mati, dan fitnah dajjal. Nah, tentu dampak doa ini jika dikabulkan oleh Allah, maka salah satunya orang itu akan terhindar dari azab kubur. Inilah tip-tip solusi agar kita terhindar dari azab kubur. Semoga kita diberi kekuatan hidayah taufik, zahir dan batin untuk bisa mengamalkannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari azab kubur. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.